Hai cuy, lu pernah nggak ngerasain momen dimana dunia itu kelihatan aman banget, tapi ada satu hal detail yang bikin tengkuk lu itu merinding. Ya kayak lu tuh lagi di kosan temen tengah malam, dan temen lu itu udah tidur cuy. Lampu udah mati, dan tiba-tiba lu itu ngerasa ada pintu yang kebuka dengan sendirinya, pelan, tanpa suara. Padahal gak ada angin. Kadang yang bikin kita takut tuh bukan suaranya ya, tapi ketidakadaan suara tersebut. Ngerti gak maksud gue cuy? Gue ada satu cerita nih cuy, tentang seseorang yang cuman pengen istirahat sebentar ya, tapi dia itu malah masuk ke tempat yang ya seharusnya nggak dia masukin cuy. Dan yang paling ngeselin adalah semua berawal dari yang kelihatan normal. Kelihatannya tuh aman, kelihatannya juga ya biasa aja. Padahal gak ada yang biasa di rumah itu cuy. Jadi gini, ada seorang cewek, ya sebut aja namanya Tess. Dia itu datang ke salah satu sudut kota yang menurut gue udah kayak setengah mati gitu. Rumah-rumah udah pada kosong, jalanan tuh juga udah pada gelap. Jadinya tuh kayak lo lihat Google Map, tapi versi horor. Si Tess ini udah nyampe ke rumah kontrakan yang udah dia booking secara online, dengan kondisi yang ya capek, ya lapar, dan pengen mandi air hangat aja. Dan begitu dia buka kuncinya cuy, malah nggak bisa dibuka. Si Tas ini akhirnya mencoba buat ya ngetok pintunya cuy, tapi gak ada orang yang nyaut dari dalam. Dan di waktu si Tas ini mau balik ke mobilnya ya, tiba-tiba lampu dari dalam rumah kontrakan itu nyala. Dan di balik kaca rumah itu cuy, ada sosok bayangan yang sedang berdiri. Jujur nih cuy, gue kalau ngelihat orang yang tiba-tiba nongol di rumah yang seharusnya gue kontrak sendiri gitu ya, gue bakalan kabur dari tempat itu cuy. Kalau lo gimana? Tulis di kolom komentar ya. Tapi cuy, si Tes ini beda. Dia milih bertahan. Ya karena hujan makin deras, hotel udah penuh, dan ngeliat daerah sekitar kelihatannya tuh rawan banget cuy. Dia pun akhirnya memilih masuk ke rumah tersebut. Dan di ruang tamu itu ada cowok asing cuy. Namanya sebut aja Kate. Cowok ini tuh ramah banget cuy. Malah terlihat amat sangat baik. Yang kalau di dunia nyata, lo pasti mikir, wah ini orang terlalu baik buat orang asing. Mereka pun akhirnya ngobrol, dan suasana waktu itu akhirnya cair cuy. Ya walaupun sedikit canggung ya. Dan Tes ini akhirnya memutuskan untuk menginap di sana malam itu cuy. Di saat jam 2 atau jam 3 gitu ya, si Tes ini kebangun. Gara-garanya pintu kamarnya itu kebuka sendiri. Pelan banget. Kayak ada tangan yang narik, tapi hati-hati banget. Akhirnya si Tes ini memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Ngeliat si cowok tidur di sofa, gak gerak, gak bangun. Jadi kelihatan tidur pulas gitu cuy.
Ya, tapi lu percaya nggak? Ada momen kecil, kayak seseorang lari dari sudut ruangan atau bayangan yang nggak semestinya ada. Dan itu malam pertama tes di rumah tersebut. Keesokan harinya cuy, si tes ini nyari tisu, entah nyari barang atau apa ya. Dan tiba-tiba si tes ini ngebuka basement yang tampaknya seperti basement rahasia. Lu semua tahu basement kan? Yang kalau dari luar tuh kelihatan kayak ruangan laundry. Tapi begitu lu turun cuy, vibes-nya itu berubah jadi kayak ruang penyiksaan di game-game survival. Si tes ini akhirnya memutuskan untuk turun. Dan begitu dia tiba di basementnya, dia ngeliat ada tali di dinding. Tali yang mungil, kalau ditarik ada pintu rahasia yang kebuka dengan sendirinya. Dan di balik pintu itu ada lorong panjang, gelap, dan tanpa suara. Lu tahu apa yang paling serem? Bukan munculnya hantu atau monster ya, tapi ketika lo lihat lorong yang terlalu gelap dan otak lo bilang jangan masuk, tapi kaki lo itu terus melangkah maju cuy. Dan di ujung lorong itu cuy, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang gak seharusnya ada. Dan begitu Tess sadar apa yang ada di bawah sana cuy, dia itu ngerti satu hal penting. Rumah ini bukan tempat tinggal. Rumah ini kandang. Beberapa hari kemudian cuy, ada seorang cowok yang juga booking rumah kontrakan tersebut. Orangnya itu rese, sombong, dan tipe-tipe yang suka ngerendahin orang lain lah. Dan tipe manusia yang kalau denger suara aneh dari basement malah bilang, lumayan nih buat konten. Si cowok itu memutuskan untuk turun juga ke basement, masuk ke lorong yang sama seperti si Tess. Ya, dengan gayanya yang sok berani lah. Dan hal berikutnya yang dia temuin, itu bukan hal yang bisa lu siapin mentalnya. Cuy, apapun yang hidup di bawah sana ya, itu bukanlah hal yang lahir dari bayangan. Apalagi manusia. Dan lu tahu cuy, apa yang paling nyesek dari semua ini? Yang katanya monster di bawah sana, itu bukan cuma sosok. Dia itu hasil dari sesuatu yang lebih gelap dari makhluk apapun. Seseorang yang pernah bikin neraka pribadi di rumah tersebut. Seseorang yang amat sangat jahat. Seseorang yang menyiksa dan terus menyiksa. Sampai sesuatu terbentuk di neraka rumah tersebut. Makhluk itu bukan cuma menyeramkan, tapi dia itu tragedi. Dan kadang yang paling menakutkan itu bukan yang paling kejam. Jadi cuy, kalau lo mikir cerita barusan ini adalah horror random atau bahkan urban legend yang pernah terjadi, sebenarnya cuy, cerita barusan adalah cerita dari salah satu film. Yang menurut gue sih, ngerinya film itu bukan karena jump scare-nya,
tapi dari kemanusiaannya. Dan judul filmnya Barbarian tahun 2022. Kalau lo udah nonton film ini cuy, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton, lo wajib nonton film ini sebelum lo booking tempat menginap buat liburan lo. Dan kalau lo maksa buat nonton cuy, siapin mental deh. Dan mungkin jangan pernah buka pintu kamar lo kalau lo tinggal sendirian. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.